Selamat pagi buat adik-adik mahasiswa. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Nah, mantap sekali. Ya, sepertinya hari ini bahagia ya. Nah, gimana nih pagi harinya? Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. baik ya. Oke. Nah, pagi-pagi masih hidup cahaya lampunya ya. Oke. Baik. Ya. Nah, saya mengucapkan selamat datang untuk pertemuan pertama ya di kelas kita yaitu mata kuliah promosi kesehatan. Dan perkenalkan, saya adalah dosen pengampu dari kelas ini. Saya Frans Judia Samosir, ya. Dan senang sekali untuk bisa berbagi tentang mata kuliah promosi kesehatan, karena bukan hanya materi ini memang latar belakang saya, tapi juga pengalaman di lapangan. Saya dulu kan berasal dari praktisi ya, ada sekitar 6 tahun, bahkan sampai sekarang saya masih membantu beberapa NGO, ya, yang juga bergerak di isu promosi kesehatan dalam isu HIV, narkoba, kesehatan mental. Nah, saya akan membacakan, karena ini pertemuan pertama, saya akan membacakan silabus perkuliahan kita ya, atau kontrak perkuliahan kita, supaya kamu cukup mengerti selama 1 semester ini apa aja yang akan kita lakukan. Oke. Oke, kelihatan ya? Kelihatan Microsoft Word-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, baik. Sebentar. Oke. Nah, nama mata kuliah ini adalah promosi kesehatan, dan ini semester genap ya, semester 4, ada 2 SKS, dan deskripsi perkuliahan saya akan bacakan kita sama-sama ya, supaya kontrak ini juga bisa mempermudah kita untuk memahami 1 semester ke depan. Mata kuliah promosi kesehatan ini membahas mengenai promosi kesehatan yang merupakan salah satu upaya pendidikan kesehatan secara utuh, termasuk peran dan kedudukan tenaga promosi kesehatan, dan landasan teori perilaku kesehatan dalam mewujudkan perubahan perilaku kelompok sasaran dan masyarakat luas pada umumnya. Nah, jadi mungkin selama ini kalian tahu ya yang namanya penyuluhan. Sederhananya, penyuluhan merupakan salah satu bagian dari promosi kesehatan. Ya, tapi itu bukan segalanya. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi manfaat dari mata kuliah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami konsep dasar promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang terlibat di dalamnya. Nah, nanti diharapkan kalian di akhir dari semester ini bisa membuat sebuah kegiatan promosi kesehatan. Kalaupun masih pandemik dan online, kita bisa membuat simulasinya online ya. Jadi tujuan mata kuliah ini, kalian terampil merancang dan melakukan promosi kesehatan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang paripurna. Ya, sebagai anak-anak S1 Kesehatan Masyarakat, skill ini itu sangat penting bagi kita. Karena apa? Ingat, ya, jurusan kalian, prodi, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Mungkin kalau kalian cari-cari tahu, apa jurusan lain yang ada kata masyarakatnya selain kesehatan masyarakat. Ya, betapa mahalnya istilah itu. Nah, metode pembelajaran kita adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, ada tugas, dan juga ada role play atau simulasi. Nah, tugas kita adalah pre-test dan post-test via Spada, ada makalah, lalu ada presentasi atau penyajian, dan diskusi. Nah, media kita adalah Spada, itu adalah platform yang sudah dibuat oleh Unpri, sehingga kita bisa belajar online ya. Dan juga kita menggunakan media Zoom, lalu kita juga diskusi untuk WA group yang sudah kita buat. Di situ kamu bisa mencurahkan pertanyaan atau bahan-bahan yang pengen kamu diskusikan, ya sangat terbuka. Dan komponen penilaian kita selama 1 semester ini adalah 10% presensi atau kehadiran, 20% tugas, 30% adalah UTS, ujian tengah semester, dan 40% adalah ujian akhir semester. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu, ini nama lengkap saya ya, tadi sudah saya sebutkan, SPC-nya adalah Sarjana Psikologi, MPH-nya adalah Master of Public Health. Ini email saya, siapa tahu kamu juga ingin meng-email. Lalu ini ada nomor WA saya juga terbuka terhadap WA kamu ya sebagai mahasiswa untuk bertanya, dan ini ada Instagram saya. Zaman sekarang ya, jangan segan-segan untuk mengekspresikan diri kamu melalui Instagram, dan kalau ada memang informasi yang berkaitan dengan mata kuliah ini silahkan di-tag kepada saya ya. Lalu ada FB saya, Facebook, Frans Judia Samosir. Ini ada bahan acuan adik-adik ya, mungkin kalau kamu nggak bisa punya semuanya gitu kan, tapi harapannya kamu bisa mengakses. Ini saya sudah juga buat link-linknya, ada buku-buku yang bisa diakses. Nah, di sini ada rincian penilaian ya. Jadi presensi itu 10%, jadi harapannya kamu benar-benar
hadir dan aktiflah di kelas ya, karena kan sudah semester 4 gitu ya, dan kamu juga calon-calon pendidik ya kan, calon-calon orang yang ngomong di depan nantinya. Nah, lalu ada tugas, di sini kita akan buat paper ya atau makalah. Di sini sudah saya jelaskan ya bagaimana cara membuatnya dengan detail. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan. Nah, nilai paper kalian itu akan diberikan, saya sangat apa ya, kan kebutuhan untuk dunia kerja itu berkaitan dengan kerapian gitu ya, kelengkapan. Jadi saya pengen itu kalian dari sekarang sudah dilatih untuk detail ya, detail dengan instruksi ikutin gitu ya. Oke, dan kontennya juga pastinya sangat sangat apa ya, jadi bahan penilaian ya buat saya, karena kalau misalnya topiknya tentang misalnya ya promosi kesehatan pada lansia tapi isinya tidak nyambung, ya itu jadi mengurangi nilai. Oke. Lalu presentasi juga itu sesuatu yang saya sangat ingin kalian lakukan karena di situ kalian akan dilatih untuk menjadi apa ya, seorang public speaker ya, yang akan penyuluh ataupun nanti mungkin jadi ketemu dengan masyarakat, dan kamu perlu melatih itu dari sekarang. Nah, tugas individu lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini ada tanggung jawab mahasiswa dan kebijakan kelas. Ya, tugas kamu tuh untuk cek email, WhatsApp atau Spada ya. Apalagi Spada tuh itu platform kita yang terbuka 24 jam. Ya, saya berharap kamu bisa membaca bahan bacaan yang ada di Spada dan kamu harapannya bisa memonitor kemajuan kamu selama belajar. Nah, untuk konteks online ataupun offline, diharapkan untuk tidak menggunakan HP ya, ataupun hal-hal yang mengganggu kamu selama belajar. Nah, dan kebijakan penilaian saya berusaha sebisa mungkin ya untuk objektif ya. Jadi kalau udah ada poin-poin indikator penilaian, ya itu ikutin. Nah, maka saya akan memberikan nilai sesuai dengan itu, dan kamu juga bisa ya kan mengcross-check itu sesuai dengan indikator yang ada. Nah, kalau misalnya soal ketidakhadiran dan pembatalan kelas, saya akan selalu berkomunikasi dengan counting ya. Oke. Nah, skala penilaian ada di sini. A 80 sampai 100, demikian seterusnya hingga D itu 50 sampai 59 ya. Oke. Dan hampir lupa ya, ada E di sini 0 sampai 49. Nah, ini sangat penting sekali kejujuran akademik ya adik-adik. Saya berharap ya kita di sini benar-benar menegakkan yang namanya kejujuran akademik, artinya buatlah karya kalian tanpa plagiat ya, nggak berbohong, nggak mencuri. Karena apa? Pengalaman saya sebagai dosen ada juga yang dia mengcopy paste dan dia lupa untuk mengubah kalimat di dalamnya ya kan, dia tidak parafrase. Kita ngomonginnya polisi, dia tiba-tiba di apa namanya, di makalahnya ngomongin perawat ya, nggak nyambung ya, itu nampak sekali copy paste-nya. Jadi janganlah kita tiru, dan kita bertanggung jawab dalam memegang nilai kejujuran dan integritas dalam karir akademik kamu hingga nanti kamu tamat. Nah, ini ada rencana kegiatan perkuliahan kita ya. Di sini pertemuan 1 hari ini sejarah dan konsep dasar promosi kesehatan. Lalu pertemuan kedua kita belajar determinan sehat dan sakit. Lalu ketiga perilaku dan hubungannya dengan kesehatan. Keempat konsep pendidikan kesehatan. Kelima kita belajar metode dan media promosi kesehatan. Lalu pertemuan keenam kita pengen dong belajar merencanakan bagaimana promosi kesehatan. Lalu ketujuh membuat rancangan promosi kesehatan terstruktur. Lalu kita UTS di pertemuan ke-8. Lalu dilanjutkan dengan komunikasi dan advokasi dalam promosi kesehatan. Lalu pertemuan 10 kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan. Lalu pertemuan 11 kita akan belajar bagaimana itu namanya penyuluhan. Lalu pertemuan 12 kita belajar bagaimana itu prokes untuk lansia. Lalu pertemuan 13 promkes dan kebijakan publik. Pertemuan ke-14 kita juga belajar etika promosi kesehatan, dan pertemuan 15 praktek promosi kesehatan. Nah, di sini nih nanti kita akan bagi kelompok dan kalian bisa mempersiapkan makalah dan juga nanti bisa praktek presentasi di kelas. Dan terakhir kita tutup dengan UAS. Nah, seperti itu ya. Bagaimana, sudah jelas adik-adik sekalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Jelas, Oke. Oh, thank you. Itu Yohana ya barusan ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut. Nah, langsung aja saya akan membawakan ya pertemuan pertama ini soal sejarah dan konsep dasar promosi kesehatan. Oke, ya. Ya, bagaimana dari video tadi? Ya, coba saya mengundang kalian untuk ngasih pendapat apapun boleh ya.
pesannya atau wujud videonya bagaimana? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Silahkan. Ya, kayaknya yang senyum ini ya, yang senyum. Ya, mungkin Dita boleh. Gimana pendapat kamu nih tentang video barusan? Dapat nggak pesannya apa gitu? Mungkin lebih ke pertanyaan sih, Pak. Jadi kan mungkin ada sebagian orang tuh kayak takut untuk bercerita ke orang, mungkin kurang trust gitu kan, ataupun takut responnya sama yang kayak di video tadi. "Alah, Mhm, kamu gitu aja kok, mending daripada saya jadi adu nasib," gitu. Nah, mhm, jadi yang untuk memendam masalah masalahnya ini misalnya gitu, Pak, mhm. apa efek sampingnya, Pak? Oke, ini udah langsung masuk ya ke terapi ya, oke. Nggak apa-apa, saya jawab dulu ya. Nah, jadi efek dari memendam ya, coba gini, coba kamu bayangkan ya, api dalam sekam, pernah dengar nggak istilah itu? Ya, tahu ya? Itu kan dibilang ya, bagaikan api dalam sekam. Itu kan sesuatu yang sebenarnya ngajak kita untuk bilang bahwa nggak baik loh, ya memendam sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan. Itu nggak sehat loh buat tubuh kamu dan jiwa kamu. Nah, makanya dibilang di video tadi, ya ini kan salah satu bentuk sebenarnya promosi kesehatan. Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu, coba kita dengarkan dulu ya satu orang nih dari teman kamu. Kira-kira tadi video itu mau bilang apa sama kita? Pesannya apa? Coba, ada yang bisa jawab? Ayo dong. Saya, Pak. Ya, silahkan, Immanuel. Kalau menurut saya, Pak, pesannya itu kita itu sama-sama perlu ke sama orang lain juga. Kita juga perlu sebagai pendengar yang baik. Kita juga perlu juga sebagai memang menceritakan apa yang kita rasakan gitu, Pak. Nah, saya mau bertanya nih, untuk Immanuel sendiri, punya nggak rekan untuk bisa berbagi segala hal? Punya, Pak. Punya ya? Oke, Ya, good. Pak. Nah, oke. Nah, menurut kamu video tadi udah bagus nggak? Video Kalau video singkat. Jujur aja nggak apa-apa. videonya sih bagus, Pak. Tapi, Eh, tapi gimana ya? Karena kan ada dua perbedaan dalam video tersebut, Pak. maksudnya gimana coba? Yang satu kan tidak mau menceritakan secara langsung apa masalahnya, sedangkan yang Heeh, satu yang dia mau bercerita tentang masalahnya gitu, Pak. iya. Jadi, tapi kamu ngerti gitu apa pesannya? Ngerti? Dapat? Sekilas saya dapat, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Oke, good job. Oke. Makasih, Immanuel. Baik, jadi gitu ya, Dita ya. Simpelnya adalah tidak baik memendam segala sesuatu ya. Kamu akan bisa merasakan hal itu, salah satunya apa? Susah kamu tidur ya. Kebanyakan mendam, susah kamu tidur. Apakah Dita susah tidur? Enggak ya. Jadi udah menjawab deh, Dita, udah? Cukup? Yap, makasih ya. Oke, makasih. Ya, mungkin kita kaitkan dulu dengan video tadi ya. Kamu sebagai yang nonton, ngerti nggak? Paham nggak? Atau ada pertanyaan nggak dari video itu? Coba yang lain. Ada? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, langsung kita masuk ke materi kita, yaitu, nah, ini. Kelihatan ya? Oke. Nah, video tadi dan gambar ini merupakan salah satu contoh dari promosi kesehatan. Oke, saya balikkan ke slide yang pertama dulu ya. Jadi sejarah dan konsep dasar promosi kesehatan dan capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu diharapkan dapat merancang program promosi kesehatan terpadu berdasarkan permasalahan perilaku kesehatan yang ditemukan dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, ini dari capaian pembelajaran kuliah ini. Nah, kemampuan akhir pada mata kuliah ini kamu diharapkan dapat menjelaskan sejarah dan konsep dasar promosi kesehatan ya. Ingat, setelah kuliah ini kamu mampu menjelaskan sejarah dan konsep dasar promosi kesehatan. Nah, ini contoh sederhana poster ya dari promosi kesehatan. Nah, kita sekarang belajar sejarahnya dulu ya. Ternyata itu dari dulu loh ya untuk yang namanya promosi kesehatan ini munculnya
sudah lama tapi mulai beken kita bilang ya dari tahun 80-an. Nah, WHO memaparkan hasil penelitiannya bahwa pendidikan kesehatan atau health education belum memampukan ya, belum membuat mampu masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, tetapi baru dapat memaukan. Nah, jadi beda kan mampu sama mau ya. Nah, jadi ternyata pendidikan kesehatan kayak ngajar gitu ya bahwa mencuci tangan itu baik, itu hanya bu orang mau gitu, intensi, tapi mampunya belum dapat gitu. Sehingga tahun 84 WHO merevitalisasi di sini pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan. Dan promosi kesehatan tidak hanya mengupayakan perubahan perilaku, tetapi juga perubahan lingkungan dan memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Nah, garis bawahi adik-adik, jadi di sini promosi kesehatan itu bukan soal hanya ngajarin orang, ini loh cuci tangan. Tidak sederhana itu. Tolong garis bawahi. Jadi promosi kesehatan itu melibatkan memang kita pengen merubah perilakunya, tapi di saat bersamaan kita juga mempengaruhi perubahan lingkungan. Oke? Ingat baik-baik ya. Jadi bukan hanya ngomong, edukasi, tapi juga kita melibatkan dukungan untuk perilakunya berubah dan lingkungan juga mendukung. Nah, seperti itu. Oke. Jadi pengertian promosi kesehatan adalah upaya memasarkan, menyebarluaskan, mengenalkan kesehatan-kesehatan atau upaya kesehatan sehingga masyarakat menerima atau mengenal upaya-upaya kesehatan tersebut sehingga masyarakat mau berperilaku hidup sehat. Di sini hampir sama kan, hampir sama definisinya dengan pendidikan kesehatan. Oke. Nah, kita lihat sekarang yang lebih kompleks lagi sesuai dengan konferensi ya, kita bilang pertemuan di Ottawa tahun 86. Inilah hasil rumusan dari konferensi internasional promosi kesehatan di Ottawa, Kanada. Ini katanya. Saya terjemahin ya. Promosi kesehatan adalah proses untuk memampukan orang untuk meningkatkan kendalinya dan memperbaiki kesehatan mereka. Oke. Untuk mencapai keadaan di mana fisiknya, aspek sosialnya, mentalnya, kesejahteraannya, seorang individu atau sekelompok orang harus mampu nih mengidentifikasi dan menyadari apa yang dia mau, ya kan? Lalu mampu juga untuk mewujudkan kemauan-kemauannya atau keinginannya dan juga bisa mengubah atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, intinya sederhananya dari definisi ini adalah promosi kesehatan ingin orang itu dan sekelompok orang punya kendali nih untuk memperbaiki kesehatannya. Punya kendali ya, gitu. Oke. Kita lihat lagi definisi berikutnya. Health promotion is a program designed to bring about change. Jadi didesain untuk membawa perubahan pada komunitas ya, dan lingkungannya, dan organisasi. Luas ya. Jadi ingat ya, mulai hari ini jangan berpikir promosi kesehatan, oh ya udah supaya Immanuel ya bisa cuci tangan dengan baik. No, itu organisasi, komunitas dan bahkan lingkungan. Jadi luas ya. Nah, makanya promosi kesehatan itu aspeknya adalah pendidikan kesehatan, pencegahan dan perlindungan terhadap kesehatan. Ini payung besarnya ya. Kalau saya tanya, apa nih contoh prevention? Apa salah satunya? Yaitu penyuluhan. Ngomong sama orang, kan mencegah ya, sebelum kena penyakit. Nah, visi promosi kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 92 menyatakan bahwa meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik fisik, mental, dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Itu menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23. Visinya. Nah, jadi visi promosi kesehatan kita lihat ya dari definisi-definisi tadi gitu. Yang pertama adalah kita mengharapkan individu dan masyarakat itu mau memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Kedua, mampu atau ability memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Oke, memelihara kesehatan maksudnya apa? Mau dan mampu mencegah penyakit dan melindungi diri dari gangguan kesehatan. Nah, meningkatkan kesehatan gimana? Mampu dan mau meningkatkan kesehatannya, simpel aja seperti itu ya. Jadi, mau dan mampu adalah kata kunci dari promosi kesehatan ini. Nah, sampai sejauh ini kira-kira ada pertanyaan atau cukup mengerti? Ngerti, Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, jadi untuk mewujudkan visi tadi,
ya, untuk mewujudkan visi masyarakat mau dan mampu, ya kita lakukan misi. Nah, misi itu apa? Segala upaya untuk mewujudkan visi. Nah, salah satu misi, salah 3 lah ya, di sini ada 3, misi promosi kesehatan yaitu advocate. Jadi kita kita lakukan advokasi. Adik-adik, melakukan advokasi itu panjang ya sebenarnya ya, tapi walaupun misalnya gini, saya ketemu dengan para pemangku, jabatan yang mereka mengambil keputusan itu kekuasaan mereka ya. Edukasi saya datang, saya bawa data, saya pengen advokasi sama mereka bahwa sekarang ini banyak loh teman-teman dengan HIV itu, eee, susah mengakses obat. Nah, kan saya perlu lakukan advokasi itu, kasih data, ya biasanya advokasi itu kan melalui komunikasi. Nah, oke. Lalu yang kedua adalah mediate atau menjembatani, menjadi jembatan yang menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Memangnya saya kerja sendiri selama bantu orang dengan HIV? Tidak, ya. Saya kerjasama dengan rumah sakit, NGO lain, ya kan, petugas lapangan. Nah, itu ya, jadi tidak sendirian. Orang di promosi kesehatan itu nggak sendirian. Oke, yang ketiga adalah enable atau memampukan. Jadi memberikan kemampuan atau keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri secara mandiri. Nah, ini masuk kita yang paling sederhana aja, kalian pun bisa. Maksudnya apa, Pak? Ya itu penyuluhan. Jadi kalian datang ke masyarakat nanti kalau misalnya apa PKL gitu ya, atau KKN gitu di masyarakat PBL ya, praktek lapangan, kalian bisa melakukan ini enable ya. Jadi kalian tahu bahwa untuk mencegah diare ataupun misalnya, penyakit lainnya lah yang berkaitan dengan kebersihan tangan, kalian minta mereka cuci tangan kan? Nah, itu adalah salah satu wujud bagaimana kalian enable. Nah, jadi misi promosi kesehatan, advocate, mediate, enable ini, itu bisa kita lakukan. Walaupun memang ada ranahnya masing-masing ya, tapi kalau kita belajar pasti bisa melakukan tiga-tiganya. Oke, jadi kesimpulannya, ya, sejak tahun 1980-an, isu promosi kesehatan hingga sekarang terus berkembang. Dan promosi kesehatan itu adalah usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan masyarakat. Butuh kemauan dan kemampuan dilakukan bersama-sama demi kesejahteraan kita sebagai masyarakat. Oke, ini kesimpulannya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini contoh dari promosi kesehatan berbentuk poster. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, any questions? Oke, saya stop sharing dulu ya, biar kita diskusi sejenak. Silahkan. Saya, Pak. Ya, Immanuel, silahkan. Nah, jadi gini, Pak. Promosi kesehatan ini kan, Pak, salah satu contohnya tadi penyuluhan, Pak. Jadi terkadang kalau saya lihat di lingkungan juga, Pak, kalau adanya penyuluhan seperti ini banyak banyak masyarakat yang memang tampaknya semangat, tapi di saat sudah menjalankan di tengah-tengah penyuluhan seperti itu, kadang mereka terlihat seperti tidak nyaman, Pak. Maksud saya itu tidak bisa fokus untuk melakukan misalnya kayak penyuluhan seperti itu, Pak. Ada penyampaian pesan-pesan, mungkin mereka merasa bosan atau memang merasa jenuh dengan penyuluhan tersebut gitu. Jadi maksud saya, Pak, apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk melakukan penyuluhan itu biar mungkin lebih menarik bagi para masyarakat, dan juga apa sebenarnya salah satu kemampuan yang bisa dimiliki seorang penyuluh untuk memberikan hal tersebut, Pak. Terima kasih. Terima kasih Immanuel, pertanyaan good job ya. Jadi itu kan kita bahas nanti. Kan tadi ada ya pertemuan sekian sampai sekian ya. Kita akan belajar bagaimana penyuluhan kan. Lalu pemanfaatan media. Jadi salah satu ya skill yang kamu perlu adalah public speaking. Kontak mata dengan orang itu sangat membangun loh. Itu hanya salah satu ya, nanti kita akan belajar. Dan berikutnya penggunaan media. Metode. Ingat, metode ceramah itu kan ya kadang membosankan menurut beberapa orang ya. Jadi kalau gitu metode apa? Diskusi kelompok, games. Nah, itu nanti kita akan pelajari ya, Immanuel, untuk menjawab pertanyaan kamu secara utuh. Itu aja dulu. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin yang lainnya silakan.
Ya, Hening Ciptanya selesai ya. Ya, mana nih suaranya yang lain? Atau sudah cukup mengerti? Yohana mana nih Yohana? Ya, Sir. Ya, ada pertanyaan? Pertanyaan saya sih tadi hampir sama kayak Immanuel, tapi ini mungkin lebih ke rincinya aja. Kebetulan kan Yohana udah pernah ikut tuh sebagai apa ya dibilang ya, narasumber di acara Persagi kemarin yang ada di Samosir. Oke. Di situ kan kita kan mau mengubah perilaku, di mana perilaku itu terdiri dari 3, yakni pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, di mana dari 3 hal ini Yohana bisa dapatkan 2 poin. Yang pertama itu pengetahuan dan tindakan. Yang 2 ini Yohana dapat, cuman untuk bagian sikap tadi Yohana kurang. Mungkin karena terlalu ramai kah, atau memang fokus mereka bukan ke Yohana, atau mereka juga mungkin karena udah sama-sama paham dan lebih ahlinya lagi ke pakar itu, jadi nggak terlalu istilahnya acu tak acu lah sama pembahasan yang Yohana bawakan. Nah, sini maksudnya kalau untuk hambatan yang kayak gitu tadi, bagian sikap tadi, hal apa gitu yang bisa kita lakukan biar kita lebih percaya diri dan bisa mendapatkan eye contact di antara kita dengan peserta lainnya. Oke, pertanyaan bagus. Langsung saya kasih tipsnya ya. Nah, ini kayaknya udah jadi penyuluh semua nih hampir ya. Sebelum mulai, kamu datang ke situ. 1 jam sebelum mulai, atau setengah jam, atau bahkan kalau kamu buru-buru, 10 menit sebelum mulai, kamu interaksi sama masyarakat. Kamu interaksi sama orang-orang di situ. Nggak usah banyak-banyak, ya kan? 3 orang, halo Ibu, makasih sudah datang ya. Jadi ramah tamah itu penting di awal-awal. Nanti saya yang bawa materi, kalau ada pertanyaan, jangan segan ya Bu. Mohon perhatiannya nanti ya. Ajak teman-temannya dong yang belum datang. Itu salah satu tipsnya. Mau tahu tips yang lainnya? Stay tune di kelas kita. Itu aja ya buat Yohana. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi ada sebelum kita akhiri? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Emi. Dari yang Bapak terangkan tadi di misi promosi kesehatan kan Pak ada menjembatani. Nah, saya mau bertanya Pak, kita kan di sini kan sebagai mahasiswa kan Pak, bagaimana kita bisa menjembatani atau kita menjadi jembatan untuk menjalin kemitraan yang tadi Bapak bilang. Oke, good job. Nah, sebagai mahasiswa bisa atau? Oke, iya sorry itu kepotong karena jaringan kayaknya ya. Oke, makasih Emi. Pertanyaan bagus. Tahu nggak? Langsung contoh nyata ya. Di desa yang misalnya kamu datangi, udah ataupun lingkungan kamu butuh nih ya penyuluhan soal adiksi narkoba. Saya kenal di kampus saya Pak Frans itu isunya kan HIV narkoba. Saya minta dong sama Pak Frans, saya minta bantuan untuk bisa sharing gitu. Itu aja kamu udah menjembatani loh, Emi. Ya, itu contoh nyata. Udah, sesimpel itu. Kalau kamu mau ngasih lebih, Pak, minta tolong dong, nanti saya temanin saya kenalkan ke kepala desanya gitu. Kira-kira apa lagi Pak yang perlu dibantu ya? Itu aja udah menjembatani. Oke, Emi? Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Nah, baik adik-adik mahasiswa ya, terima kasih buat pertanyaannya, terima kasih juga perhatiannya, dan kita akan akhiri pertemuan pertama kita. Nanti silahkan dicek di Spada ya, ada di situ ada post test, ya, ada kuis juga, ya yang kita bisa kerjakan di pertemuan pertama. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di pertemuan kedua, kita akan membahas tadi tentang definisi sakit dan sehat ya. Dan harapannya kita semua juga tetap sehat di masa-masa online ini ya. Mudah-mudahan kita ketemu juga offline di suatu saat nanti ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa minggu depan. Saya undur diri. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Pagi, Pak. kasih.